Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur pada Allah sore ini bisa bersilaturahim kembali dalam suasana kajian Islam. Yang kita bicara nanti berbeda, belum tentu khilafiyah, ya. Berbeda belum tentu khilafiyah. Judulnya seperti itu. Karena itu kalau ada perbedaan, intinya kita tidak boleh menganggap berbeda. Cuma kewajiban kita ada beberapa baik, kita mengambil yang terbaik. Insya Allah seperti itu. Selama hidayah menyapa kita, selama itu akan mudah kita membedakannya. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat Islam, lewat Al-Quran, dan tentu lewat sunnah-sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, saya bawakan ini kitab induk dari Islam, ya. Cuma perlu paham, kadang-kadang kita kitab induk dari hadis kita belum kenal. Karena tidak kenal maka tak sayang. Nah, di situ. Ini saya bawa namanya kitab Sunan Abu Dawud. Jadi kitab induk dalam Islam. Setelah Al-Quran itu ini disebut Kutubus Sittah, ya. Kutubus Sittah itu adalah jumlahnya 6, termasuk Sunan Abu Dawud. Di sini saya bacakan namanya aslinya Al-Imam Hafidh Abi Dawud Sulaiman, ya. Wa huwa ahadul Kutubis Sittah fil hadits wahia Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu namanya terkenal dengan Kutubus Sittah, kitab induk yang 6. Kitab ini nomor 3, kitab induk dalam hadis yang nomor 3. Kalau kita ambil Kutubus Sab'ah, kita tambah 1, namanya Musnad Ahmad. Jadi urutannya kitab induk itu adalah kalau mengambil yang 7, Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kalau kita ambil yang Kutubus Sittah yang 6, tentu Bukhari barep. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, dan yang terakhir Ibnu Majah. Sudah, ya. Ini saya bacakan beberapa aslinya agama kita karena induknya. Tapi kalau berbeda jangan diapakan tadi, jangan dianggap salah begitu. Kita itu sok-sok berbeda divonis salah.
belum tentu. Nah, layas korkomu mingkomin itu di dalam surat Al-Hujurat itu, jangan wahai orang mukmin ya, jangan menghina satu dengan yang lain. Siapa tahu justru yang kamu hina itu lebih baik daripada yang menghina. Subhanallah, itu surat apa tadi? Hujurat ya, ayat 11 bisa dilihat. Sampai ingin tahu monggo kalau ayat 11. Wahai orang-orang, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang diperolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. ya, jazakallahu khairan. Semoga Allah ya memahamkan kita ayat itu. Wahai orang beriman, janganlah golongan yang satu dengan yang lain mengolok-olok. Bisa kelompok, bisa perorangan ya. Karena itu kita usaha kebaikan satu keharusan. Tapi menganggap kita paling baik itu kekonyolan. Nah, itu saja yang dipahami. Itu yang terpenting di situ. Dan yang selanjutnya tadi, jangan menyebut nama orang dengan sebutan yang jelek. Umpamanya wong ireng, wong item gitu. Nah, atau mungkin maaf ini orang pendek, dek pendek berinio. Nah, itu dalam Islam tidak boleh. Tadi itu sambanan menghina. Tapi wong sing diceluk ya seneng ya Allah. Ya repot juga. Seperti zaman Nabi itu ada yang disebut Abu Hurairah terkenal dalam hadis itu. Sampai ketika sudah berjalan lama di dalam Islam, oleh Rasul diganti namanya itu dengan Abdurrahman, nama cek gandeng didik, jadi top gitu. Karena Abu Hurairah ini memang pekerjaannya pengembala kambing, tetapi ndak payu jenengi kemalan, padahal top loh. Apalagi yang beri nama siapa? Rasulullah. Itu tetap dalam hadisnya an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Karena apa? Senengane ngerambut kucing, sehingga terkenal dengan babai kucing. Yang kedua, contoh lagi penemu itu. Penemu kitab Nahwu itu kan berangkatnya dari namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu berangkatnya dari itu. Karena membaca di dalam Al-Quran ma ajmalus sama gitu. Ma ajmalus sama, padahal itu Al-Quran, padahal yang betul ma ajmalas sama. Ma di sini artinya takjub, alangkah. Ma itu dalam bahasa Arab itu artinya banyak sekali. Inilah sehingga Allah memilih bahasa Arab itu, kita tidak usah iri. Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Quran itu pakai bahasa Arab agar kamu sama mengerti. Kita tidak boleh sebagaimana orang-orang yang tidak ngerti agama suka menghina Al-Quran itu. Bahasa asing, bahasa Arab macam-macam. Maaf ini jangan ngelokno ya, jadi rasani. Bude saya itu Megawati itu kan juga menghina. Itu sebenarnya beliaunya itu menghina Quran pakai bahasa Arab.
kok gak cara Jawa ana caraka gitu. Padahal bahasa Jawa itu kan hanya 20 huruf. Ana caraka, tata sawala, padha jayanya monggo padha. Coba kita tarik ulur ke sana. So, hanya satu kan. Ana caraka, tata sa lho, mek so situ. Nah, sementara dalam bahasa Al-Qur'an kan ada sin, ada tha, ada sin, ada shin, ada shad. Itu saya sudah berbeda. Wis berbeda kan? Ya. Tha, sin, shin, shad. Nah, itu. Apalagi kalau kita ada ta, ada to. Ada zal, ada dho, ada dhod. Berbeda itu. Karena itu kalau orang kadang-kadang diterjemahkan, kita bertemu lagi bulan Ramadan tahun depan, memang dipakai DL itu. Karena cek menyesuaikan, tapi saya maca ndak ngerti. Kita mudah-mudahan bertemu lagi bulan Ramadan tahun depan, ya mestinya Ramadan begitu. Ya kita biasakanlah ucapan-ucapan itu. Jamaah sekalian, yang selanjutnya Quran itu bahasanya tidak ada besar kecil. Tidak ada besar kecil. Kalau kita kan nama orang besar walaupun di tengah-tengah, nama kota, kadang-kadang nama hari juga dibesarkan supaya tidak multi tafsir kan. Di dalam Al-Quran itu tidak ada besar kecil itu. Itu untuk apa? Untuk meredam perbedaan supaya sama. Ngunai kadang-kadang berbeda. Ya dari apa? Dari sudut pengertiannya. Coba saya bacakan sekarang ya, hadis dulu ya. Masalah assalamualaikum. Biar kita tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Saya tanyakan, saya katakan, mengapa ajaran di Muhammadiyah, dengarkan yang merasa Muhammadiyah, mengapa di Muhammadiyah itu aslinya kalau salam lengkap? Yang merasa Muhammadiyah, tolong. Siapa yang merasa Muhammadiyah? Sebenarnya mengapa di dalam ajaran Muhammad itu kalau salam dalam sholat kok lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hasilnya begitu. Saya hidup sudah sampai tua ini hanya 2 kali mendengarkan lengkap ketika saya jadi makmum. Pertama di masjidnya Ustadz Anas itu, Ustadz Anas Al-Mugharrabin, waktu saya juga ngaji di situ. Dan Ustadz Anas juga ada, saya lihat itu. Ada anak-anak muda yang ngimami Isya waktu itu. Ya, ternyata salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Yang pertama. Yang kedua ketika di Madinatul Hujjaj juga sholat Isya waktu itu saya mau pulang ke Indonesia kan, di asrama haji di Mekah sana, mau pulang tuh kan pulangnya besok jam 9 pagi. Waktu itu masih ada sempat sholat beberapa jamaah, sholat berjamaah, saya sholat Isya di situ. Ternyata masih ingat saya, padahal tahun 2000 itu, selawe tahun ke Bogor itu, yang imam itu membaca surat Yusuf, saya masih ingat itu. Surat Yusuf yang dibaca, termasuk lama juga di sana ya. Dari mana saya tahu ya, ayat yang dibaca itu ada ayat ya, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yatunani ilaih, itu berarti surat Yusuf. Karena kena fitnah Yusuf itu, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku diajak model-model begitulah. As-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku sukai. Begitulah di dalam surat Yusuf. Sehingga saya tahu kalau yang dibaca surat Yusuf. Juga ketika salam waktu sholat Isya itu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan enak begitu ya. Tidak
Tidak seperti kita glorok-glorok gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacanya dari mana? Muhammadiyah kok pakai yang itu gitu loh. Ini di Sunan Abu Dawud, kitab hadis induk yang nomor 3. Saya bacanya di sini dulu bahwa seperti itu gitu. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, hadisnya begitu ya. Nah, terus namanya haddatsana terus ya di situ. Nah, ketika itulah Nabi ketika sholat itu diteruskan di sini. Haddatsana Musa bin Qais al-Hadrami, jadi orang Hadrami. An Salamah bin Kuhail, jadi urutan hadisnya. An Alqamah bin Wa'il, an abihi, dari bapaknya namanya Hujr ya bapaknya ini. Di sini kadang nggak ditulis ya, karena kita ngerti urusan ini. Hujr itu bapak Wa'il ini. Kola dia ngomong, Wa'il bin Hujr ini mengatakan, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sholat bersama Nabi. Berarti jadi apa dia? Jadi makmum. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sholat bersama Nabi. Jadi makmum beliaunya ini. Fakana yusallimu an yaminihi. Beliau Rasul salam dalam sholat itu menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Muhammadiyah di tarjih itu lengkap seperti itu. Tapi gak payu ya. Kita milih yang lain, ini yang satu lagi kita memilih yang ini, yaitu dari Abdullah waqala Israil an Nabi Akhwas. Wis kata sebut jenenge wakeh ya, wis singkat ae. Qala Abu Dawud wa hadza hadis Sofyan. Jadi bahwa ketika Rasul sholat ya seperti itu, yusallimu tadi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi sholat itu kalau salam ada dua macam. Yang umum, biasanya yang umum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang khusus Muhammadiyah biasanya, cuma jarang dipakai yang tadi hadis yang saya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Arab Saudi saja ndak seberapa laku itu ya, memang kepethuk mek pisan tok kok Madinatul Hujjat itu dong. Dan gone Al-Muqarrabin hanya 2 kali sampai umur tua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah saya kalau sholat saya pek karo situkne pakai Wa'il bin Hujr, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, jaya adil. Jadi saya sendiri jamaah saya kalau salat wis pengen karo ae. Terus pun tiba ngene, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Tadi hadis loro dipek situk-situk jaya adil. Jadi 3 macam kan. Assalamualaikum warahmatullahi tadi, assalamualaikum warahmatullahi boleh. Yang bawahnya tadi, yang pertama tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kitab induk nih. Karena itu kalau jenengan wong Muhammadiyah hasilnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalor ngidul madani lho malan. Lah, padahal hadis Abu Dawud ya. Itu contoh saja.
aja gak rame-rame tiba situ dangai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tempat saya loh, ke tempat lain ya terserah saya. Ya kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lirih. Malah maaf kalau kita sholat jenazah hanya ke sini saja. Ke sini kalau sholat jenazah. Tapi coba kalau ke sini tok dilokno wong ngalor ngidul lho. Oh, salam gak dilengkapi kesro. Nek sholat jenazah ada orang mati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kene gak ada untuk sholat mati. Sampean gak ada percaya, sampean umroh bolak-balik, sampean rungokno. Nek perlu dipasang apa kok kupinge. Nah, nanti nek sing ngimami sholat jenazah mesti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kene gak ada. Saya tidak percaya itu. Saya minta buku di sana di penerangan. Ternyata saya baca dalam kitab ya ringkasan haji itu ternyata tidak sekali dua kali setiap habis sholat wajib. Ini terjemahnya saya terjemahkan pakai bahasa Arab sana. Itu ada sholat jenazah habis sholat itu. Nah, cuma setelah bacaan-bacaan lengkap, salam ilal Yaman, ke kanan saja. Ilal Yaman bukan ke negeri Yaman di situ. Ilal Yaman adalah ke kanan. Ada kata fakot saja. Loh apa gak oleh kiri kanan? Ya oleh hai. Akhirnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf Pak Mudin, tempat saya itu padahal bukan seperti kita. Pak Mudin wong sebelah itu. Tapi saya rungokno nek ngimami salat jenazah ya. Apa memang karena ada saya di belakang jadi makmum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diketno. Nah, inilah jamaah perbedaan. Jadi kalau kita salat kono imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah itu. Lah, kadang-kadang enggak paham orang itu. Karena apa? Tidak pernah membaca aslinya kitab induknya ini. Ini yang ketiga nih, Sunan Abu Dawud. Wes, bisa ya. Tapi nek ono assalamualaikum warahmatullahi ya jadi lokno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jadi lokno. Terserah imame milih sing endi gitu. Cuma sing gak oleh assalamualaikum iku lak wong utang dhuwit iku. Iya kan? Jelas ya. Paham ya? Sekarang masalah Sayyidina. Bahwa ono sing pendapat nek dalam sholat ya gak oleh Sayyidina. Nek jabane sholat oleh hae gitu. Nah, saya bacakan aslinya induk ini tak tuliane. Itu memang hadisnya masalah salam tadi hadisnya di Abu Daud nomor 997. Sampai tanya orang yang punya Sunan Abu Dawud kitab 997 ya 9996 hadisnya ya 996 dan 997 masalah apa salam di dalam sholat. Jadi aslinya Muhammadiyah itu ajaran Syekh Tarja itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 5 tahun baru bisa clear itu. Itu pun lewat musyawarah itu. Dengan itu kan pakai muktamar dulu kalau menetapkan hukum itu. Tidak boleh langsung tol tidak bisa. Harus pakai kolegial, kolektif kolegial kan. Ini yang pintar-pintar diceluk ini yang maca hadis ini siapa. Hanya diputuskan seperti itu. Jamaah sekalian ini yang selanjutnya masalah Sayyidina saya bacanya ya. Sayyidina itu ono taga. Kita ambil kitab induk dulu. Kalau ingin tahu hadisnya di Sunan Abu Dawud nomor hadisnya 4.000 loh wis ribuan isan 4.806 ya
Ini Rasulullah itu pernah didayoi keluarga Bani Amir, gampangnya ngono. Bani Amir itu pernah menolong Rasul ketika mau hijrah ke Madinah. Saya ceritakan dulu. Wa Amir, secara gini Wa Amir jenenge. Wa Amir ini kaya, punya kebun kurma sangat luas. Lah Rasulullah itu ketika dari Kuba belum ada masjid, wong pindah ya. Dincepi patokan babat. Jadi di Kuba, di kampung Kuba. Ada masjid, ya, terus dincepi ngono. Dititeni ngomong ngono terus dadi masjid. Setelah maaf ini tahun 2000 saya ke sana itu masih lumutan masjidnya. Elek, api-api iki seru. Ini kan baik ini. Tahun 2000. Setelah itu tahun 2019 ternyata sudah bagus ya masjidnya. Saya ke sana. Dik ketok laute sebelah ono nggone wong rempon. Nah, telok lema itu dol bakso ngene saya berapa buk ya iso bahasa sini ya wong jane baksonya telok lema. Asro real 10 real. Oleh loro meringis jadi 10 real. 10 real kalau uang sini 40.000 loh. Sebab 1 real berapa? 4.000 kan 1 real. Nah, kalau 10 real ya 40.000. Nah, di Masjid Kuba sudah bagus. Silakan nanti nek duwe bisa umroh ya. Jenengan bisa ngelencer. Nek duwe duit silahkan ngelencer-ngelenceri. Tapi nek uangnya terbatas ya. Yang penting apa? Umrohnya itu dulu. Nah, lalu bisa membaca ayat-ayat kauniyah yang ada di dunia ini. Dah hadisnya nomor berapa tadi? 4806. Haddatsana Musaddad, haddatsana Bishr Ibnu Mughaffal, haddatsana Abu Salamah Sa'id bin Yazid, nama sana ya. Ya sampai Muhtarib qala abi in talaqtu fi wafdi Bani Amir. Nah, saya pernah ngelencer di masa Bani Amir ini anak-anak ini kepingin medaya ya kepada Rasulullah. Fakulna jare Muhtarib, fakulna aku ngomong anta sayyiduna, panjenengani sayyid kula. Nah, nyeluk apa? Sayyiduna, kalau selawat kan sayyidina ngan ngalih ya. Anta sayyiduna, panjenengan itu tuan kula, tuan besar kula. Mulane kadang-kadang di kampung itu nabi besar, nabi agung, macam-macam. Kita ya Nabi Muhammad begitu saja. Engko sakno nabi liyane malah ana nabi kecil, nabi cibret barang ya nabi biasa gitu. Kalau kita panggil kita pas mengucapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bagus itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndak usah disanjung-sanjung ana besar kecil. Lak keturunan wong sebelah iku. Wong Yahudi Nasrani itu yang disanjung bukan Allah tapi nabinya. Akhirnya setan moro suwe-suwe jadi anak Tuhan begitu. Uzair anak Tuhan, Isa anak Tuhan. Terus nek wis anak Tuhan, nah kapan jadi Tuhan? Ini tapi ya kita lihat agama lain maklum karena itu dibatalkan oleh Islam, oleh Allah begitu. Nah, kita kalau mengambil atau memanggil Nabi kita meniru ini Muhtarib dari keluarga Bani Amir ini. Fakulna kami ngomong anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Fakola Rasulullah menyatakan Sayyidullah tabaraka wa ta'ala,
Sayyid itu sebenarnya milik Allah, Tuhan besar. Ya. Terus Muhtari banggel fakulna wa afdaluna fadlan wa a'dhamuna taulan. Saya benar-benar ikhlas Rasul, ingin memuliakan engkau. Ingin memuliakan engkau, kami panggil pakai Sayyid tadi. Faqala, dijawab oleh Rasul, faqulu biqaulikum, ngomong kok nang kancamu ngene lho. Faqulu biqaulikum, kan ngomong kok nang kancamu ya celuk jeneng sing apa ya Rasulullah gitu. Kalau kamu nekat nyeluk Sayyidina, kata Nabi, layas tak jirannakumul syaitan, hatimu akan kemasukan setan, digelincirkan oleh setan. Nah, ini menunjukkan orang kalau menyebut adik Sayyidina ni antap, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu biasanya nang hukum mulai. Nang hukum sih mulai dari mana? Dari Rasulullah ini. Hadisnya berapa ya? 4.806 ya, bisa dilihat. Jadi orang kalau nyebut Sayyidina ini diwantep-antep, itu yang disanjung bukan Allah tapi Nabi. Padahal kita menyanjung hanya Allah, kita sanjung. Di dalam Al-Quran kan banyak. Coba Fatihah saja alhamdulillah. Lalu surat Al-An'am alhamdulillah, surat Kahfi, lalu surat Saba, surat Fatir, kan dimulai alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu. Nah, itu menunjukkan bahwa segala puji hanya milik Allah. Nah, akhirnya kalau kita nyanjung Nabi, setan mesti moro. Cari siapa? Cari Rasulullah mang. Jiwamu akan digelincirkan oleh setan. Akhirnya saya pernah diundang itu mantenan gitu. Ketika manten datang, ternyata Rasul itu dipanggil pakai Allah. Allah ya Nabi, Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika. Akhirnya Allah jadi Nabi karena tidak ngerti artinya. Allah ya Nabi, subhanallah, maha suci Allah itu ya. Allah ya Nabi, salam alaika, Allah itu Nabi ya. Coba 5 tahun terakhir itu saya dengar itu rata-rata kalau ya Nabi pakai Allah. Karena apa? Dianggap berpahala. Ucapan-ucapan begitu dianggap berpahala. Lain dengan ketika Rasul datang ke Madinah, pemuda-pemuda kan pakai lagu-lagu juga. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada lillahi da. Jenengan nek mantu ndolek kaset ngeniku. Mantene teko kaya Rasul rawuh stola al badr alaina. Tapi pemuda-pemuda Madinah tidak menganggap kalau menyanjung Rasul seperti itu merupakan apa? Ibadah. Hanya sangat senangnya kepada Rasulullah. Pernah loh ada para sahabat itu kan takoni akeh. Ono sing takoni ku akeh. Teko itu ke mata saah ya. Teko dok mata saah. Benjing napa kiamat iki jane. Kapan kiamat Rasul? Rasul ditakoni ngono. Ditoleh nih potongane wongi mercing taga kan gitu. Ternyata belum maksimal. Ibadahnya belum maksimal. Ya. Ya nek ngrungokno dawuh Rasul sembojong tapi gak ngantuk paling maaf ya gak ngantuk. Waktu itu mata saah benjing nopo kiamat. Kapan kiamat Rasul? Ternyata Rasul membalik. Sudahkah kamu persiapan jagane mulih nang akhirat?
Ditanya di situ. Karena memang kiamat itu hak siapa? Hak Allah. Tidak ada yang tahu. Yas'aluka anis sa'akul ya terus ya. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Ya. Di sisi Allah saja hari kiamat. Jangan buka Luqman terakhir itu kan ada. Jadi bacaan-bacaan begitu. Bahwa kiamat itu tidak ada yang tahu. Ketika mata sa'ah ini kan samping menonjol takon yang belarah-belarah. Maka dijawab oleh Nabi, apakah kamu sudah bersiap-siap untuk bekali pulang ke kampung akhirat? Ya ngomong terus terang sahabat, saya tidak ada bekal sama sekali jadi ngono ya apa ya? Tidak ada bekal Rasul, tapi saya modal saya dua Rasul. Apa? Menyinta Allah dan Rasul. Rasul gak senyum ya. Demang cinta Allah dan Rasul. Ya, kamu nanti di akhirat bersama orang yang kamu cintai. Oke, nah, sudah ya. Kita lanjutkan sekarang masalah-masalah, tapi jangan dipakai macam-macam ya, karena ini hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita kerjakan, tapi maaf kadang-kadang kita mengerjakannya. Saya carikan dulu ya. Kita cari dulu hal-hal yang sebenarnya tidak ada, tapi kita kerjakan ya. Maaf. Ya, seputar kesalahan setelah sholat ini. Sekitar sholat ada beberapa kesalahan. Pertama, sehabis salam mengusap muka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah lihat? Nah itu sebenarnya tidak ada ya. Tidak ada ya. Jadi kalau kita noleh ke kanan ke kiri, tidak usah mengusap. Tapi ini dongeng loh ya, jangan dipercaya, ini dongengan saya. Ada satu masjid sing jarang disapu oleh pemuda-pemuda ini, masjid pondok itu ya, waktu itu kan kiai ini kan ngusaping ini. Jadi wis ditiru ae nek ngono salam langsung ngusap. Padahal ngusapi pasir sing ora ini iku. Nih. Maaf ya. Jadi kita kalau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, gak usah diusapi ya, tidak ada tuntunan saya. Nah. Yang kedua, berdoa dan zikir secara berjamaah dengan dipimpin oleh imam. Wiritan bareng ya, banter-banter itu juga tidak ada ya, tidak ada tuntunannya. Ya, sudah. Jadi kita biasanya kan setelah assalamualaikum terus apa? Mendengar beberapa masjid wiritan bareng itu. Jadi berzikir, berdoa secara berjamaah dengan dipimpin imam sholat tadi, itu yang tidak ada tuntunan. Yang ketiga, berzikir dengan bacaan yang tidak berdasar. Jadi berzikir yang tidak ada dasarnya. Ini harus sekatan kita pelajarinya. Tapi jangan dianggap khilafiyah ya. Memang kita itu mengambil aslinya. Pertama biasanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau dari Rasul hanya itu, enteng loh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampun. Setelah sholat, salam itu, salam sholat wajib. Terus Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sampun. Biasanya saya dulu masih kecil lengkap. Allahumma antas salam wa minka salam fa hayyina rabbana bi salam wa adkhinnal jannata darussalam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Malah mbah saya itu tak rungono lengkap, mbah perempuan saya. Jadi Allahumma antas salam wa minka salam fa hayyina rabbana bi salam wa adkhinnal jannata darussalam tabarakta wa ta'alaita anta wa ta'alaita
ya dzal jalal ikram. Jadi kalau yang dari Nabi hanya 3 kecap. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta tanpa robana. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah ya? Nah, itu kalau banyak-banyak begitu ya. Terus termasuk itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa yuhyi wa yumit. Nah, yuhyi wa yumit letaknya di mana? Wuqufu Arafah lho repot ta. Ono ajaran yuhyi wa yumit itu. Kalau kita habis sholat di Arafah sana waktu haji itu kan nganggur ngetekur sampai maghrib itu. Dia baca itu sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Itu. Lah nek angel ya apa? Ya wis gak apa-apa lah wong angel ya apa. Wis dicampur dari situ. Itulah repotnya di sana ya masalah-masalah keagamaan itu. Jamaah sekalian, itu contoh yang ketiga. Sekarang yang keempat. Sudah isya rupanya ya. Ya dilungkas lah. Yang keempat, menghitung dzikir memakai biji-bijian. Pakai tusbih 100 kabeh. Nah, sebaiknya pakai tangan gini. Tangan kanan. Sebab apa? Kita mengikuti ibadah kata Nabi, kullu sulama sodaqah. Setiap ruas ugel-ugel ini ada sodakohnya, ono zakate, ono pajeke. Jadi kita hidup ini selama hidup isok kedap ini setiap hari harus kita pajeki. Nah, sementara ruasnya itu adalah berapa? Seluruh tubuh kita kata Nabi 360. Jadi sekujur awak iku ugelane 30. Nek iki tok mek telu iku lak kene tok. Lah sing kene sing kedap-kedep iku. Sak ngene. Sak teklak-teklek itu. Nek jeneng memang wis kan apa-apa. Nek tuwek kalau solinune aduh dengkek kumat. Lah kok iso sing ngomong nglakoni tuweke. Kan saya 76 sekarang alhamdulillah. Jamaah sekalian, nah seperti itu. Kullu sulama sodako. Setiap ruas harus kamu pajeki sodako itu. Untuk sepeda motor, padahal sepeda motor iso meledos bane, iso nayeng mesine. Mune pajeki piro setahun? Berapa? Sekupi pinten Bu? Sekupi abang ya. Sampai sing duwe. Berapa Ibu? Ya 200-an. Padahal kalau awak setiap hari kita pajeki. Kullu sulama sodaya tasbih itu. Tasbih dan saudara-saudaranya. Nah kita rutin subhanallah, alhamdulillah dengan tangan ya, tidak pakai tasbih. Itu podo karo bayar pajak. Tapi nek kita hitung wiritan dalam sholat tasbih dan sak dulure iku nek ge 33 ya iso 100. Nah, iso 100 itu cukup itu. Andai kata kita ambil yang subhanallah saja berarti belum cukup, maka bisa diganti dengan 2 rakaat salat. Untuk hati selali jenengan teng Riyadhus Shalihin enten. Sing ngaji Riyadhus Shalihin dina napa? Senin ya. Pajaknya biar kita bendino bayar pajak gak repot-repot. Sikile cek gak gampang. Linu nek gringingan cek gak nemen-nemen. Rong dina nang waras, maka bisa kita bayar 2 rakaat salat duha. Tadi kita kalau bendino esuk jam 7, tak jam 8, tak jam 9. Biasanya cuma kita fanatik subuhnya itu. Sorok itu. Sorok itu ndak ada sholat sorok itu. Sorok itu artinya terbit.
sholat suruk, ndak ada sholat suruk itu. Sing ono suruk itu waktu duha di awal waktu dan posisinya masih di masjid, itu namanya suruk. Suruk itu apa? Sholat duha 2 rakaat di awal waktu dan pahalanya lumayan oke. Siapa yang sholat berjamaah urutannya loh, berjamaah subuh, terus wiritan terus nah, terus ketika ini gampang matahari ketok mentor ini. Ketok iki. Ya, ana kacane. Wis ketok langsung kita sholat 2 rakaat. Jangan diniati sholat suruk, tapi niati sholat duha. Nang keliru sholat suruk. Nah, itu rapat juga. Dikira suruk itu sholat suruk, bukan. Termasuk maaf awabin itu jangan keliru juga. Awabin itu bukan kok YouTube itu pernah kok yang disebut Said tadi itu loh. Iya Habib itu dia cerita bahwa Masya Allah baru tahu anak ini bahwa awabin itu sholat setelah maghrib 6 rakaat masing-masing 2 rakaat 3 kali. Nah itu kan keliru, dikira awabin itu orang tua. Di situ kadang-kadang ya begitu. Padahal itu top itu Habib ya. Ya enggak HP itu kadang menggo. Awabin itu bukan sholat untuk orang tua, tetapi istilahnya Rasulullah ketika panas sudah mulai naik, anak unta dibalik induknya. Jadi anak unta ni sore induknya sudah panas kan, itu namanya sholat duha di akhir waktu. Istilahnya Rasulullah dinamakan sholat awabin, tapi niatnya jangan sholat awabin, sholat duha tetap jamak waktunya saja di akhir waktu. Kan seperti kita urusan dunia ini, nek mangan esuk jenenge apa ya? Sarapan. Kalau puasa sahur buka, padahal ya sarapan itu. Mentong nih jam 2 awan kemari mentong. Nah itu istilah saja, mindu. Mentong mindu itu hanya istilah saja, intinya ya mangan itu. Sampun nih. Jadi agaknya dibetulkan kita istilah-istilah itu. Nah ketebaan saya juga ngewangi membantu biar kita dalam kajian ibadah terutama tidak sampai keliru istilah-istilah itu. Sampun. Jadi menghitung zikir jangan pakai tasbih. Saya pernah pergi ke keponakan saya di Madura paling timur itu. Mana itu? Ya Sumenep. Numpak setelah di mana itu di Surabaya ono jembatan Suramadu terus ya. Lah di bis iku leren dadakno dodol itu speng. Sanyang 5.000 dadak oleh, malih tuku loro aku kadung nyenyangi. 5.000 sing cilik iku ya 5.000, yang besar itu 5.000 yes mulai lumayan. Tak jarno ae nggo omah. Ya kadang-kadang kayak ngitung nek lali. Tapi aslinya ndak boleh itu kita tuku pakai ini. Biar tangan kita cepat gerak dan nanti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes itu engkas ya. Berzikir dengan suara keras. Cewakil itu. Kapan-kapan kita sambung ya. Inilah namanya ibadah-ibadah yang kita perlu hati-hati. Kalau tidak ada tuntunan tidak perlu kita kerjakan. Dengan catatan jangan menyalahkan siapa-siapa. Itu saja harapan kita. Tidak menyalahkan, kalau dianggap menyalahkan tidak. Kitanya ngene loh teko Rasul seperti ini tanpa menyalahkan itu. Jamaah sekalian, jadi berzikir dengan suara keras. Nomor 5 ya. Nanti kita ulang pada pengajian akan datang insya Allah. Masih nomor 5. Nah, kita terangkan karena di sana ada surat Al-A'raf ayat berapa? 200
ayat 205 ya. 205 dalam surat Al-A'raf itu menerangkan bahwa wazkur rabbaka fi nafsika, zikirlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu. Maksudnya tidak boleh keras-keras. Nanti kita terangkan ayat itu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.